Shalom, selamat malam, Bapak Ibu yang hilang, Dok Steph, suaranya. Dokter Steph mana? malah kepencet lift nih gara-gara mau di-record. Mohon maaf. Hostnya Dokter Yus saja ya. Ya, nggak apa-apa, Dokter Yus. Sudah ya. Oke. Nanti izin co-host ya Pak Guritno ya Pak. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Terima kasih buat waktunya pada malam hari ini. Kita bertemu di dalam pertemuan Zoom meeting sosialisasi untuk promosi kesehatan di Paroki Slipi terkait dengan pedoman isoman di rumah dan juga pelayanan sakramen di kondisi saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dari wilayah Lukas, Filipus, FX, Markus, dan Lukas yang pada malam hari ini telah hadir. Terima kasih buat waktunya. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi berkat, di mana kita dari tim penanggulangan COVID-19 dari Paroki Slipi akan memberikan sosialisasi terkait materi-materi dan update juga terkait COVID-19 yang ada di negara kita, khususnya di Jakarta, yang memang saat ini mungkin banyak medsos dan informasi yang kita dapatkan mungkin simpang siur, maka dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini diharapkan bisa kita mendapatkan informasi, saling sharing juga untuk informasi-informasi yang baik dan bermanfaat buat kita semua umat di Salvator. Adapun susunan acara pada malam hari ini, pembukaan dan doa, nanti kemudian akan dilanjutkan sesi 1, yaitu perkenalan TPC oleh Bapak Guritno, dilanjutkan sesi 2 tentang sosialisasi untuk isolasi mandiri oleh Dr. Justinus, dan yang terakhir sosialisasi pelayanan sakramen kondisi saat ini dari TGKP Bapak Guritno. Nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dan perlu klarifikasi silakan dituliskan dulu di kolom chat, nanti pada akhir sesi kita akan bacakan dan dijawab oleh narasumber sekalian. Untuk itu, kita mulai pada acara malam hari ini. Kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Karen, sekaligus humas dari wilayah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini, yaitu wilayah Paulus, Filipus, Lukas, FX, dan Markus. Humasnya adalah Karen. Untuk waktu dan tempat, silakan Karen untuk pimpin doa pada malam hari ini. Selamat malam Om dan Tante semua. Sebelum memulai rapat ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk menerima informasi hari ini. Berkatilah orang-orang yang ingin sharekan informasinya supaya dapat sampai ke umat masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Karen. Karen boleh dong wajahnya dikenalin ya. Semua wilayah-wilayah nih. Atau nanti Pintu teater 2. itu Dibuka. Baik, nanti mungkin di akhir di sesi juga nanti ada nomor kontak Karen ya, kalau memang dibutuhkan bisa kita Bapak Ibu kontak ke Karen. Karen ini sangat welcome untuk Bapak Ibu dalam menampung segala macam kebutuhan yang memang bisa difasilitasi dari tim penanggulangan COVID Paroki Slipi ya. Baik, terima kasih Karen untuk doanya. Kita lanjut untuk sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Guritno untuk perkenalan TPC. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Dr. Stefanus. Selamat malam Ibu Bapak sekalian dan juga teman-teman dari TGKP yang hadir pada malam hari ini. Saya akan membacakan keputusan dari Dewan Paroki Harian terkait pembentukan tim penanggulangan COVID dari Paroki Slipi.
Jadi kalau kita ingat, kita sudah hampir 2 tahun situasi pandemi kita berlangsung. Maka kalau kita ingat dulu ada panitia dari tim PPTR, lalu ada tim tahun refleksi, dan terakhir kita sudah membentuk tim penanggulangan COVID paroki. Saya bacakan keputusan Dewan Paroki nomor 004 PGDP 2 Romawi 2022. Berdasarkan usulan dan keputusan Dewan Paroki, dengan ini kami Pastor Lasber Livinus Sinaga CCM, selaku Pastor Kepala Paroki Slipi Gereja Kristus Salvator, memutuskan untuk membentuk dan mengangkat tim penanggulangan COVID Paroki Slipi dengan anggota sebagai berikut. Di dalam tim ini ada 3 pendamping, semua dari DPH. Pendamping pertama saya, Yohanes Guritno, sebagai Wakil Ketua 1 DPH, lalu pendamping 2 Agatha Amelia Kurniati sebagai Korbit Pelayanan, yang di dalamnya ada seksi kesehatan, di dalamnya ada seksi kepemudaan. Sebagai ketua adalah Dr. Stefanus Sumarsono, kemudian Wakil Ketua 1 Dr. Justinus Winarto, Wakil Ketua 2 Theodorus Persi Tumewu, Sekretaris Kristiana Novia Ratnasari, Bendahara 1 kemudian Bendahara 2 Virginia Irma Wahyuni Trisna Budi, ini mantan pacarnya Pak Persi. Lalu seksi pendistribusian ada Yohanes Mata Cecep Sukarya. Nah, yang sekarang hadir nih ya, pasti semua sudah kenal tuh, Om Cecep. Lalu ada Beda Venerabilis Prihatin, Pak Beda, ini juga sebagai Korwil Filipus ya. Betul ya, Korwil Filipus ya, Pak Beda ya. Kemudian adalah Ibu Maria Ning Ayu, kemudian Vincentia Francisca Verliani, Ibu Verli, lalu Matius Riki Setiawan, Pak Riki, kemudian Albertus Ratno, di sini juga ada, ya kita kenal semua dengan Mas Ratno, kemudian Yohanes Samuel, ini putra dari Pak Cecep. Lalu sebagai seksi kesehatan, ini adalah semua tim kesehatan yang ada di paroki kita. Sebagai seksi humas, ada Daniel Eko, ada Felicitas Karenina, tadi yang sudah memimpin doa, dan Stefani Natasha Kristianto, itu putri dari Pak Paulus. Surat keputusan ini untuk masa bakti Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022. Jakarta 12 Februari, Pastor Lasbert Livinus Sinaga CICM. Demikian dengan surat keputusan ini, maka di paroki kita ada tim dalam penanggulangan COVID yang nantinya akan dijelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dan juga tanggung jawab sampai dengan bulan Agustus 2022. Mudah-mudahan setelah Agustus 2022, situasi pandemi ini juga semakin berangsur baik dan menjadi normal kembali. Demikian Dr. Stefanus, saya kembalikan. Terima kasih Pak Guritno buat pemaparannya. Baik, jadi itu Bapak Ibu perkenalan untuk tim penanggulangan COVID di Paroki Slipi. Mudah-mudahan bisa membantu saling melayani kita semua di umat paroki, terutama yang membutuhkan. Baik, Bapak Ibu kita lanjut untuk sesi yang kedua. Sesi untuk bidang kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Justinus Winarto tentang topik isoman di gelombang Omikron ini ya. Mungkin kita perlu terinfo bagaimana update tentang kesehatan khususnya di gelombang Omikron ini yang memang pasang surutnya perlu kita perhatikan baik-baik ya. Mungkin untuk waktu dan tempatnya silakan Dr. Justinus, waktu 20 menit ya Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya remove spotlight-nya dulu. Oke, slide saya sudah muncul kah?
Sudah, Dok. Sudah. Ya, Dok. Oke. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih ke Dr. Steph, Pak Guritno, ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit tentang COVID-19, ya. Pada malam hari ini saya akan fokus pada isoman atau isolasi mandiri, ya. Jadi tujuan saya sebenarnya setelah saya memaparkan ini, saya berharap bahwa kita semua yang hadir di sini ini bisa menjadi agen edukasi, ya, bisa menceritakan, bisa mengedukasi khususnya umat atau warga di lingkungan atau sekitar kita tentang COVID, khususnya pada Omikron, tentang gejala, keluhan, cara pencegahan maupun cara isolasi mandiri yang baik bagaimana. Nah, jadi saya akan paparkan sedikit tentang kondisi terkini saat ini bagaimana tentang COVID, kemudian isolasi mandiri itu apa yang harus dipersiapkan, bagaimana pengobatannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat situasi hari ini, nah Bapak Ibu, kita lihat ini grafiknya, ini grafik dari tanggal 10 sampai hari ini, ya. Memang hari ini tidak paling tinggi, ya, tapi paling tinggi itu kemarin di pertengahan bulan di tanggal 16, tapi hari ini menunjukkan kenaikan lagi, ya, 61.000. Kemarin memang beberapa hari sempat turun, naik lagi. Hari ini 61.488, ya, 61.488. Nah, Indonesia di Asia Tenggara sendiri itu menempati urutan nomor 1 terbanyak kasus COVID yang ada di Asia Tenggara. Nah, kalau kita lihat perjalanan COVID selama waktu dia masuk sampai hari ini di Indonesia, ya, dari COVID-nya masuk tahun 2020, ya, sampai hari ini di Indonesia, ini sudah beberapa kali pecah rekor, ya. Jadi paling tinggi tahun lalu itu di 56.757. Tapi beberapa hari ini sempat mencapai rekor tertinggi. Tapi kok kelihatannya rumah sakit, peran medis kok kelihatannya tidak seheboh, ya, tidak seheboh seperti pertengahan atau Juli Agustus tahun lalu, ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat lagi, kalau tadi itu angka kejadian COVID, kalau ini angka kematian karena COVID. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ya, yang paling kanan hari ini angka kematian 227. Berbeda dengan tahun lalu, ya. Tahun lalu itu di bulan Agustus, ya, itu tinggi sekali angka kematiannya. Makanya kenapa pada tahun lalu itu jauh-jauh lebih heboh. Ya, jujur kata bahwa Omikron itu sebenarnya tanda kutip pasien yang kena Omikron atau kena COVID ini yang sekarang tidak seberat seperti yang tahun lalu, ya. Jadi kalau kita bicara terutama varian Omikron itu sebenarnya kalau kita ada agama dan sebagainya. Nah, ini ada varian Omikron, ya. Nah, kalau Alpha itu ditemukan di UK, kemudian Beta itu di Kanada, ya. Gamma itu di Brasil, Delta itu di India. Yang menghebohkan tahun lalu itu Delta, ya, di India. Dan sekarang ini yang lagi terkenal itu adalah Omikron. Nah, ini ditemukan di Afrika Selatan. Jadi ditemukan di Afrika Selatan, kemudian berlanjut dan akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, angka kejadiannya memang sangat-sangat tinggi sekali, ya. Karena kenapa? Karena kalau varian Omikron ini mempunyai kemampuan penularan dan memperbanyak diri lebih tinggi daripada varian berikut sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, varian yang ada sekarang ini penularannya sangat cepat. Varian sebelumnya, termasuk varian Delta. Jadi kalau adu kecepatan penularan, varian ini sangat cepat menular. Tapi ya kita masih bersyukur, ya, masih bersyukur. Sebagian besar kasus Omikron ini adalah kasus yang tanpa gejala atau gejalanya ringan, ya. Nah, kemudian vaksinasi masih bermanfaat untuk mencegah
timbulnya gejala varian Omicron. Kenapa saya katakan ini? Sebagian besar pasien yang meninggal karena Omicron itu adalah yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi sebagian besar yang meninggal itu adalah yang belum mendapat vaksinasi. Yang sisanya apa? Sisanya itu biasanya karena ada faktor komorbid, ya. Jadi masyarakat diharapkan tetap waspada, namun tidak perlu panik terhadap COVID-19 ini. Nah, gejala yang paling sering ditemuin itu apa? Biasanya ini saya sudah mendapat berapa puluh pasien yang terkena positif COVID, ya. Biasanya itu mereka hanya merasakan batuk kering, ya, enggak enak di tenggorokan atau tenggorokan gatal, gitu. Rasanya kok enggak enak, ya. Jarang sekali sampai batuk-batuk parah, jarang. Kalaupun ada batuk, biasanya batuknya relatif ringan. Nah, yang kalau kita bicara tahun lalu itu biasanya akan terjadi anosmia atau dysgeusia. Jadi itu anosmia itu hilang penciuman, dysgeusia itu hilang pengecapan. Nah, untuk varian yang sekarang itu biasanya tidak separah yang lalu, ya, tidak separah yang lalu. Jadi kadang-kadang penciumannya kita masih bisa mencium, ya, bau ini kita masih bisa mencium. Jadi penciumannya nggak hilang. Makanya orang merasa kalau dia kena batuk pilek biasa, ya, dia merasa cuma batuk pilek biasa. Padahal begitu tapi saya harus hati-hati. Teman-teman, Bapak Ibu di sini juga harus hati-hati. Karena kenapa? Kematian tetap ada. Ya, kematian tetap ada. Kita lihat tadi kematian sekitar 200-an orang untuk Indonesia, ya. Nah, yang tadi saya katakan kematian itu biasanya pada orang-orang yang belum divaksinasi atau pada kelompok yang komorbid. Ya, usia lanjut, ya, anak-anak. Nah, ini harus kita waspadai. Karena ini merupakan faktor yang sangat kita aware terhadap hal tersebut. Nah, 3 komponen utama dalam suatu varian bisa berdampak bahaya itu pertama adalah daya tularnya. Semakin besar daya tular seperti Omicron ini kita harus hati-hati. Kemudian kedua, virulensinya bagaimana? Dia bisa menyebabkan itu sampai penyakit parah atau tidak. Dan yang ketiga adalah kemampuan menghindari respon imun. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kemampuan menghindari respon imun dalam arti walaupun kita sudah divaksinasi tidak menjamin kita pasti terhindar dari varian Omicron ini, ya, tidak terhindar dari COVID ini. Nah, ini saya kasih tahu dulu tentang cara penularannya bagaimana. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah tahu di sini, ya. Apalagi bicara varian Omicron ini sangat cepat menular. Jadi kalau kita bicara itu kalau orang 1,5 meter aja, 1,5 meter, ya, Bapak Ibu 1,5 meter itu bisa terkena. Karena bicara, ya, kita punya droplet atau percikan-percikan air liur ini itu bisa sampai 1,5 meter. Kalau kita batuk itu bisa sampai 2 meteran, bisa lebih. Tapi kalau kita bersin itu malah bisa lebih dari 6 meter. Nah, ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Ini saya kalau kasih ilustrasi sebenarnya, tapi saya tidak akan jelaskan di sini. Ya, nah, ini saya bicara tentang masa inkubasi karena masa inkubasi ini berkaitan dengan kapan kita melakukan tes PCR atau antigen. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya terpapar ini kita mulai pertama terinfeksi. Hari ini saya kena, ya, saya kena orang yang terinfeksi COVID. Karena saya bicara sama dia depan-depanan, ya, saya tidak tahu ternyata dia COVID. Maka jangan berharap atau antigen itu tidak bisa langsung besoknya. Mungkin besok waktu dites masih negatif. Antigen itu biasanya baru muncul setelah hari ketiga. Ya, kalau tes antigen baru muncul kurang lebih hari ketiga, setelah hari ketiga. Idealnya biasanya di hari kelima. Nah, PCR itu biasanya hari kedua, hari ketiga sudah bisa muncul. Jadi ini kita perlu tahu karena kita harus tahu kapan kita melakukan antigen, kapan kita melakukan PCR. Jadi Bapak Ibu kalau baru terpapar, jangan besoknya langsung antigen. Karena percuma, tidak akan belum tentu akan terdeteksi. Ya. Nah, antigen, ya, 2
Ini yang biasanya sering sekali kita lakukan. Nah, kalau untuk bicara tentang varian yang ada deteksi, seringkali tidak terdeteksi. Sehingga biasanya kita perlu sampai lakukan yang namanya WGS. Ya, jadi di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit besar. Nah, sampel itu atau swab itu harus dikirim ke institusi yang punya alat untuk melakukan yang namanya WGS, Whole Genome Sequencing. Ya. Nah, yang berikutnya akan bicara tentang isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri. Kapan kita boleh melakukan atau boleh dirawat di rumah? Ya, kapan boleh dirawat di rumah atau isolasi mandiri di rumah? Dan kapan kita harus ke rumah sakit? Nah, Bapak Ibu harus tahu. Ya. Nah, kalau jadi berdasarkan gejala. Kalau gejalanya, kalau tanpa gejala sama sekali, Bapak Ibu boleh diisolasi mandiri, misalnya di rumah. Ya, dengan kriteria rumah yang nanti saya akan bahas di belakang, yang saya akan perlihatkan di belakang. Jadi kalau tanpa gejala sama sekali, Bapak Ibu boleh isolasi mandiri di rumah. Ya, isolasi mandiri di rumah. Nah, tanpa gejala itu apa? Tidak ada batuk flu, ya. Kemudian kalau kita periksa oximeter pun saturasi oksigennya bagus, di atas 95, napasnya juga teratur, 12 sampai 20 kali per menit. Ini kita boleh isolasi sendiri di rumah, ya. Obat yang diberikan cukup vitamin aja, ya. Kalau dia ada batuk ringan ya kita kasih ini. Tapi kalau mulai gejala ringan, kalau Bapak Ibu mendapatkan pasien yang gejala ringan itu apa? Nah, dia sudah mulai batuk, demam, lemas, nyeri otot. Ya. Nah, dia sudah ada mulai ada gejala-gejala ini. Nah, pada saat ini bolehkah dia isolasi di rumah? Kalau saat ini masih boleh dirawat di rumah. Tapi kita harus pantau. Ya, kita harus pantau. Ya. Takutnya nanti dia akan masuk ke gejala sedang. Nah, pada saat ini kita harus hati-hati. Kalau selama dia gejalanya tidak parah, ya, demamnya tidak terlalu parah, batuk-batuknya juga tidak terlalu parah, ya lemasnya juga tidak terlalu parah. Dengan catatan saturasi oksigennya masih bagus, napasnya juga masih teratur. Ini kita boleh rawat di rumah. Kalau rumahnya tidak memenuhi syarat, ya kita isolasi terpusat. Jadi isolasi terpusat itu biasanya misalnya di Wisma Atlet, ya, atau di tempat-tempat yang pemerintah sudah tunjuk. Itu boleh namanya isolasi terpusat. Nah, pengobatan untuk kasus-kasus ringan biasanya selain yang tadi vitamin, ya, kita kasih antivirus. Biasanya mereka akan berikan favipiravir, ya, atau molnupiravir ini di sini, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau gejalanya mengarah ke kanan lagi, ke sedang. Kita tahu gejala sedang apa? Saturasi oksigennya udah mulai turun, ya. Dia berkisar di 93 sampai 95. Kemudian napasnya juga udah mulai cepat, ya. Untuk dewasa biasanya lebih dari 30 kali. Nah, udah mulai cepat, ya. Udah mulai cepat. Napasnya cepat, kadang-kadang mulai ada sesak. Nah, ini harus mau tidak mau harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Nggak bisa dirawat di rumah. Tanpa gejala sama gejala ringan ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Kalau dengan syarat-syarat, ya, dengan syarat-syarat. Jadi kalau kriteria ini tidak dipenuhi, ya artinya tidak bisa isolasi mandiri di rumah, harus isolasi terpusat, ya, harus isolasi terpusat. Syaratnya apa aja, Bapak Ibu? Pertama adalah usia kurang dari 45 tahun. Usia kurang dari 45 tahun. Kemudian yang kedua, tidak memiliki komorbid. Ya, hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tadi saya sudah katakan, dia itu cuma tanpa gejala atau gejalanya ringan. Jadi kalau gejalanya sedang atau berat, itu sudah harus ke rumah sakit.
Yang keempat, dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya. Jadi dia punya dokter atau bisa konsultasi kalau ada apa-apa. Ya, kalau ada apa-apa dia bisa konsultasi. Misalnya dia tiba-tiba sesak atau apa, dia harus bisa chat sama orang atau yang tenaga medis. Dan yang kelima, berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Karena kenapa? Ada orang baru isolasi mandiri 3 hari, 4 hari karena dia biasanya pekerjaannya atau sukanya keluar, 3-4 hari dia bosan. Dia udah mulai mau jalan keluar. Nah, ini nggak boleh. Ya, harus komitmen. Ada komitmen isolasi di rumah, tidak boleh keluar sama sekali. Nah, kemudian syarat rumahnya pun harus mendukung, ya. Syarat rumah pun mendukung. Yaitu pertama, dapat tinggal di kamar yang terpisah. Harus punya kamar yang terpisah. Lebih baik lagi kalau punya lantai yang terpisah, tapi tidak bisa kita paksakan. Minimal kamar terpisah. Jadi tidak boleh digabung satu kamar dengan orang yang sakit dengan yang sehat. Nggak boleh. Walaupun ibarat saya di rumah di kamar pakai masker, dua-duanya pakai masker, nggak bisa. Tetap nggak bisa. Karena kita nggak tahu. Virus COVID itu bisa aerosol, ya, bisa beredar kemana-mana. Maksudnya dengan misalnya kita bicara, kita batuk, nah itu harus hati-hati. Yang kedua, ada kamar mandi di dalam rumah, terpisah dengan penghuni lainnya. Karena kenapa? Penularan di kamar mandi, ya, peralatan-peralatan di kamar mandi, baik itu kloset dan sebagainya, ini bisa menjadi media untuk penularan antara satu orang ke orang yang lain. Yang ketiga, dapat mengakses ya atau punya oximeter. Nah, ini syarat-syarat ya. Jadi ada syarat klinisnya, ada syarat rumahnya juga pun bagaimana. Kalau memang ini tidak terpenuhi, mau tidak mau harus isolasi terpusat. Ya, harus isolasi terpusat. Isolasi terpusat bagaimana nanti caranya? Bapak bisa hubungi puskesmas atau satgas COVID setempat di kelurahan atau kecamatan Bapak Ibu tinggal. Nah, jadi kalau kita mau tangani penanganan pasien isolasi di rumah, bagaimana caranya? Pertama, kita tentukan satu anggota keluarga yang merawat pasien. Jadi pertama kita harus tentukan siapa yang kira-kira akan merawat si pasien ini. Ya, tentukan satu orang. Yang kedua, menyiapkan ruangan yang terpisah yang tadi saya sudah katakan. Ya, tidak boleh digabung dengan yang sehat. Yang ketiga, membuka jendela. Ingat, ventilasi udara ini sangat baik ya bagi si sakit ini. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Pokoknya buka jendela, tidak usah takut nanti tetangga marah atau tidak karena kita butuh ventilasi udara yang baik. Itu menjamin sirkulasi dan penyembuhan kita. Yang keempat, tidak mengizinkan tamu atau yang bukan satu rumah untuk berkunjung. Karena kenapa? Takutnya begitu ada tamu yang datang, itu malah nanti terinfeksi. Ya. Yang berikut, semua orang ya di dalam rumah tersebut harus menggunakan masker. Ya, harus menggunakan masker. Yang berikut, rajin mencuci tangan. Ya, rajin mencuci tangan dengan air bersih, ya, dengan air bersih mengalir dan sabun. Sering-sering menggunakan cuci tangan, kalau tidak ada pakai hand sanitizer yang berbasis alkohol. Yang ketujuh, ya sering-sering membersihkan ya kan atau desinfektan ya secara rutin permukaan atau benda yang sering disentuh. Gagang pintu ya atau ya jendela atau apa yang sering disentuh. Ya terutama biasanya gagang pintu. Ya itu bersihkan aja. Walaupun itu bukan kamarnya si yang sakit. Ya, karena kenapa? Kita nggak tahu nih. Ya, virus COVID ini kan bisa beredar dalam aerosol. Siapa tahu dia kena pas di gagang pintu, kita nggak sadar, kita pegang, terus kita pegang wajah kita, dan akhirnya bisa tertular satu keluarga. Jadi klaster keluarga nanti. Yang kedelapan, hidangan ya makan minum, piring, gelas itu sudah harus terpisah. Yang pasti peralatan tidur pun ya spray, selimut itu harus terpisah. Tidak boleh dipakai pinjam ke yang sehat atau sebaliknya.
Kemudian orang yang terinfeksi COVID harus istirahatnya yang cukup, ya, banyak makan, ya, kemudian makanannya juga harus bergizi, ya, dan yang pasti kalau ada faktor ada sakit apa, demam atau apa, penyakit kronis tetap harus diobati. Yang berikut, kalau dia ada demam, ya silakan minum paracetamol, ya, minum paracetamol. Nah, paracetamol biasanya saya mengajarkan pasien boleh diulang tiap 4 sampai 5 jam, itu boleh ulang, ya. Nah, jadi protokol isolasi mandiri yang pasti periksa suhu tubuh 2 kali sehari, biasanya pagi dan sore. Jadi kita periksa suhu tubuh pagi dan sore, berapa suhu, kemudian saturasi oksigen dan nadi, kalau ini harus punya oximeter, ya. Jadi di oximeter itu ada saturasi oksigen sekaligus nadinya per menit berapa. Kemudian pantau laju napas, ya, sesak atau tidak, seperti yang tadi saya katakan, ya. Kalau sudah mulai agak-agak sesak, sudah masuk derajat sedang, itu sudah harus ke rumah sakit. Dan yang berikut adalah berikan makanan yang bergizi, ya, berikan makanan yang bergizi. Nah, ini hanya gambaran saya aja. Jadi kita bikin kayak tabel, ya, kita bikin kayak tabel, misalnya dia mulai isolasi mandiri dari Senin, ya, gejalanya bagaimana, suhunya bagaimana, suhu tubuh dipantau 2 kali sehari, saturasi oksigennya bagaimana, nadinya bagaimana. Jadi saturasi oksigen sama nadi ini bisa kita lihat di alat oximeter. Kemudian napasnya bagaimana, teratur atau tidak, berapa kali per menit. Nah, ada keluhan lain nggak? Ada demam atau hidung tersumbat. Nah, ini boleh dicatat. Catat perkembangan dari hari ke hari, sebaiknya begitu. Ya, itu bisa menjadi pantauan untuk nanti kita telemedicine atau kita konsultasi dengan dokter atau tenaga medis. Nah, ada satu lagi yang disediakan pemerintah, tapi ini sekali lagi masih di Jabodetabek, ya, belum berlaku di Indonesia, yaitu layanan dari Kemenkes. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terdiagnosa positif COVID, itu langsung masuk datanya masuk ke Peduli Lindungi. Ya, jadi nanti akan lihat status Peduli Lindungi itu bisa jadi hitam, ya. Nah, setelah nanti status itu jadi hitam, nanti Bapak Ibu akan menerima WA biasanya. Akan menerima WA bahwa apakah benar Bapak Ibu terkena COVID dan sebagainya. Nah, biasanya mereka akan langsung tanya jawab, ya, tanya jawab, ya, tanya jawab telemedicine, ya, biasanya pakai misalnya Halodoc atau Getwell atau macam-macam, ya, atensi. Ini mereka masuk dalam organisasi atensi, ya. Jadi biasanya di sini semua dia akan tanya jawab. Setelah tanya jawab, biasanya dari yang tanya jawab ini akan mengeluarkan resep. Ya, akan mengeluarkan resep secara elektronik. Resep itu akan langsung secara otomatis Bapak Ibu akan masukin link, ya, dengan kode tertentu, nanti akan ditebus ke apotek Kimia Farma terdekat. Setelah itu obat akan dikirim. Ya, biasanya pengalaman saya ke pasien-pasien ini rata-rata sekitar dua hari, ya, rata-rata kurang lebih 2 hari obat sudah sampai di 2 hari kemudian obat akan sampai ke rumah gitu. Layanan ini gratis sebenarnya, ya, layanan ini gratis oleh pemerintah. Jadi mereka akan kontak melalui WA, ya, kemudian kita akan konsultasi, mereka akan terbitkan resep elektronik, kemudian kita akan tebus di Kimia Farma secara elektronik juga, nanti ada link-linknya khusus, ya, baru nanti obat secara otomatis akan diantar ke rumah. Jadi kayak begini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum dapat WA-nya, ya, belum dapat WA-nya, kita bisa langsung cek, ya, di isoman.kemkes.go.id. Nah, di sini kita bisa nanti minta informasi, nanti mereka ikutin aja di situ step by step-nya. Nah, nanti kalau untuk tebus resep, nah nanti tebus resep ada linknya khusus. Jadi sama kurang lebih awalnya sama isoman.kemkes.go.id/tebus resep. Ya, tebus resep. Nah, di sini baru kita masukin resep yang sudah didapat secara elektronik. Nah, nanti akan dikirim oleh Apotek Kimia Farma melalui ekspedisi namanya Si Cepat, ya. Ini layanan dari pemerintah. Jadi ini
atensi, ya ini ada beberapa providernya yang tadi saya bilang ada Halodoc, ya ProSehat, ya YesDoc, ya kita boleh pilih mana aja, ya itu boleh pilih. Nanti di situ ada step by step. Nah biasanya untuk paket A sama paket B tergantung, nanti ditanya jawab dia akan tanya ada gejala atau tidak. Kalau tidak ada gejala mereka akan kasih multivitamin aja, ya multivitamin. Kalau ada gejala selain multivitamin yang tadi akan dikasih obat-obat antivirus. Ya misalnya contoh di sini favipiravir, molnupiravir, ya. Kalau ada demam dia akan kasih paracetamol. Ya. Ini jasa yang disediakan oleh Kemenkes atau pemerintah. Nah, ini yang tadi saya katakan, paket A itu cuma dapat vitamin, ya vitamin C, vitamin D. Ya, kalau untuk anak atau remaja sama, vitamin C, vitamin D, kadang-kadang suka ditambah zinc. Kalau untuk paket B, ya selain dapat vitamin yang tadi, akan ditambah dengan antivirus, favipiravir atau molnupiravir. Ya, untuk anak. Waktunya 2 menit lagi ya, Dok. Oke, baik, bentar lagi. Jadi untuk anak juga dapat vitamin C, vitamin D, dan antivirus. Nah, ini nomor kontak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya mau kontak dengan kecamatan terdekat. Ya, ini nomor kontaknya. Jadi ada Palmera 1, nomor telepon sekian, Palmera 2 dan sebagainya ya. Ini nanti bisa dilihat atau nanti bisa kita akan Zoom ini akan kita masukkan dalam YouTube sehingga Bapak Ibu bisa lihat segala sesuatu yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, tempat rumah sakit rujukan ada Rumah Sakit Wisma Atlet ya, Rusun Pasar Rumput di sini ya. Nah, isolasi mandiri berapa lama? Ingat Bapak Ibu, isolasi mandiri itu kalau untuk tanpa gejala itu 10 hari ya, tidak perlu tes PCR ulang ya intinya ya. Kalau gejala ringan sampai sedang itu biasanya isolasi mandiri 10 hari plus 3 hari bebas gejala ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu aturan yang baru keluar kemarin, kalau misalnya mau lakukan PCR hari ke-6 H+5, nah kalau sudah negatif biasanya Peduli Lindungi akan balik lagi menjadi hijau. Ya, ini hanya untuk ilustrasi tentang pemakaian masker. Saya rasa ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat ya. Jadi kalau misalnya yang si sakit pakai masker, yang si sehat pakai masker juga, itu risiko penularannya cuma 1,5%. Tapi kalau dua-duanya tidak pakai masker, risiko penularannya 90%. Jadi sangat tinggi sekali. Ini status Peduli Lindungi ya, saya lewatin aja. Kalau kode hitam itu biasanya Bapak Ibu lakukan tes ya hari ke-5, hari ke-6, tapi kemarin aturan keluar cuma 1 kali aja, 1 kali tes saja untuk exit test ya. Nah, nanti otomatis akan berubah statusnya menjadi hijau kembali. Saya rasa ini saja yang saya akan sampaikan. Jadi ingat 5M sekarang ditambah 6M. Jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, membatasi mobilisasi, menghindari kerumunan, dan M yang berikut adalah tidak makan bersama ya, menghindari makan bersama. Stay safe, keep healthy. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Dr. Yus buat paparannya yang luar biasa. Saya kira banyak pertanyaan-pertanyaan yang seputar isolasi mandiri ini selama ini kita bertanya-tanya gitu ya. Sudah dipaparkan tadi oleh Dr. Yus secara langsung dan update juga. Mungkin ada yang masih perlu dipertanyakan lagi, nanti tolong bisa dituliskan dulu Bapak Ibu di dalam kolom chat, nanti akan kita jawab semua di dalam sesi di akhir. Untuk kita lanjutkan dulu, setelah ini ada paparan dari Bapak Guritno terkait pelayanan sakramen di kondisi saat ini. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak Guritno untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Dr. Stefanus, Pastor, Suster, Ibu Bapak sekalian. Saya tidak akan panjang lebar karena pastinya akan banyak pertanyaan terkait apa yang dipaparkan oleh Dr. Yus tadi. Tetapi saya hanya mau mereview saja terkait dengan pelayanan sakramen yang dilakukan di paroki kita, karena ini berkaitan dengan situasi pandemi yang hampir 2 tahun. Kita ingat pada tahun 2020, ya, itu KAJ mengeluarkan satu SK tanggal 8 Juni 2020, itu terkait dengan pedoman umum pelayanan sakramen new normal.
Jadi dari situ berpijak bahwa akhirnya kita perlu mengadakan satu langkah-langkah yang ditentukan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Jadi mau tidak mau karena kita hierarki, maka seluruh paroki yang ada di Keuskupan Agung Jakarta harus mengikuti acuan tersebut. Maka 6 Juli tahun 2020 tim gugus kendali dibentuk dan saya diminta untuk menjadi ketuanya. Nah, dengan demikian maka pada saat awal di tahun 2020 kita waktu itu mengajukan satu perizinan ya kepada keuskupan pada tanggal 14 September 2020. Dan dengan demikian ada banyak hal, kalau Ibu Bapak mungkin yang sudah ikut misa di gereja secara offline, kalau kita lihat pada saat awal itu kita sudah menentukan terkait dengan bagaimana alur proses, ya, alur proses untuk pelayanan sakramen dan juga prokes yang sudah kita siapkan. Nah, pada saat pertemuan itu, ada visitasi dari Romo Vikjen. Nah, visitasi dari Romo Vikjen ternyata mengubah banyak hal terkait dengan alur proses tersebut. Yang ini masih sampai hari ini belum dipahami oleh umat kita, ya. Jadi ini memang ketentuan yang bukan ditentukan oleh paroki, dalam hal ini TGKP paroki, TGKP Slipi, tetapi yang ditentukan oleh TGK Keuskupan Agung Jakarta. Maka kalau Ibu Bapak tahu bahwa alur ini dibagi-bagi menjadi 3, yang terkait dengan pemotor yang berkendaraan motor, pejalan kaki, dan juga terkait dengan kendaraan pribadi. Jadi ini adalah arahan yang disampaikan oleh Romo Vikjen. Terkait juga dalam pembagian komuni, kita punya 4 baris, maka yang diatur adalah 1, 3, 2, 4, sehingga itu tidak menjadi titik pertemuan antar umat. Nah, sampai dengan hari ini, ya Ibu Bapak sekalian, pasang surutnya situasi pandemi, kita ingat tahun 2020 itu di bulan Juni-Juli itu kita pernah ditutup kembali pelayanan sakramen. Namun puji Tuhan sempat juga membaik kondisinya, dan di 2 minggu terakhir ini memang situasinya berubah dengan meningkatnya kasus Omikron yang tadi dijelaskan oleh Dr. Yus. Seperti kuota yang pada saat awal kita diberikan kuota cukup lumayan, ya, sempat awal itu 150, lalu sempat naik dari itu 250, ya, baik itu antara petugas dan juga umat, dan sekarang kita turunkan lagi 150 untuk kuotanya. Nah, hal ini juga kami konfirmasikan ke beberapa paroki, khususnya di Dekanat Barat 1, juga hal ini juga sama, ya, mulai menurunnya umat, ya, dalam kapasitas untuk misa offline, karena memang kekhawatiran dari semakin masifnya penyebaran virus Omikron tersebut. Maka memang pada awal bulan Februari, keputusan dari tim gugus kendali paroki ini mengubah, kalau dulu pada saat pengecekan QR code untuk barcode yang dari keuskupan itu didahulukan, maka sekarang dibalik. Maka untuk peduli lindungi itu menjadi titik sentral utama dalam pengecekan dalam pelayanan sakramen yang ada di gereja. Jadi terkait dengan beberapa misa, baik itu misa harian, misa mingguan, lalu juga ada baptis bayi, baptis dewasa yang sudah kita lakukan komuni pertama, ya, lalu beberapa pengakuan dosa untuk yang komuni pertama. Sekarang ini segala hal yang terkait dengan aktivitas yang ada di gereja, siapapun dan juga tamu, wajib, saya katakan wajib memperlihatkan kondisi peduli lindungi dengan warna hijau. Ya, jadi kalau nanti ditemukan dengan warna yang lain, ya pastinya kita tidak izinkan. Apalagi tidak membawa peduli lindungi atau dalam smartphone-nya,
maka mohon maaf kami akan tolak, ya. Dan ini juga sudah dikoordinasikan dengan keuskupan beberapa paroki yang kebetulan ya pada hari Sabtu yang lalu dari sekian paroki yang ada di Jakarta, paroki kita diminta untuk sharing. Jadi paling tidak kita ada 2 paroki, paroki Selipi dan paroki Alam Sutra, diminta untuk sharing terkait dengan prokes pelaksanaan pelayanan sakramen di paroki. Jadi apa yang sudah kita lakukan, ini sejauh yang kita sudah evaluasi dan sebagainya, pastinya ini juga akan memberi dampak seperti yang dikatakan oleh Bapak Uskup di awal untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Maka kalau terjadi di lapangan, masih ada terjadi katakan benturan, ketidakpahaman, baik dari umat yang sering mengatakan kepada kami, tim gugus kendali, ya kami sudah siap dengan hal itu. Karena biasanya ada yang mengatakan ke gereja aja kok seperti dipersulit, ya, lalu rempong dan sebagainya. Ya bentuk-bentuk seperti ini sudah menjadi sarapan dari tim gugus kendali yang mau tidak mau menjadi garda terdepan dalam situasi pandemi ini. Karena tujuan kami adalah sebenarnya ya bagaimana supaya umat juga aman dalam situasi yang sekarang. Maka kerap kali masih terjadi benturan terkait alur tersebut, Ibu Bapak sekalian. Misalkan alur tempat duduk, ya, yang kerap kali juga itu masih sampai hari ini kadang-kadang masih ada beberapa pertanyaan, walaupun kedua pastor, Pastor Lasbert, Pastor Kosmas itu juga sudah menyampaikan ini secara langsung di mimbar. Tetapi kadang-kadang umat mengatakan, saya sudah terbiasa duduk di sini. Padahal ini memang ada kaitannya. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa di gereja Selipi kok ada kasta ya, yang mobil di tengah, pejalan kaki di sebelah kiri, dan juga pemotor ada di sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya bukan demikian, Ibu Bapak sekalian. Mohon ini disampaikan karena ini terkait dengan prokes, ya, protokol kesehatan yang juga menjadi saran dari Romo Vicen. Karena setiap paroki kondisinya berbeda. Ya, kita menggunakan balkon setelah kondisi kemarin baik, itu juga baru-baru saja. Setelah itu kasus Omikron menurun lagi, maka balkon tidak digunakan. Kemudian hal-hal lain terkait dengan QR code, barcode, dan sebagainya, ini juga masih ada kendala karena masih saja ada umat yang kadang-kadang terlalu lama dan sebagainya, tidak di screenshot dulu atau mungkin disiapkan, sehingga kerap kali umat kita nih, umat Katolik ini kan umat yang sangat disiplin nih. Dari hampir 2 tahun kami tim gugus kendali, biasanya 15 menit sebelum misa itu baru pada datang. Ya, jadi ini diharapkan bisa setengah jam sebelumnya. Kalau di awal waktu itu bahwa umat yang datang dahuluan duduk di depan, saat ini tidak demikian. Kami akan mengatur ya posisinya di mana, tetapi itu tetap diatur supaya posisinya tidak bertemu satu sama lain. Misalnya saya lebih nyaman di baris ketiga atau keempat, silakan. Tapi pasti tim gugus akan menggeser di bagian pojok supaya orang yang baru hadir itu tidak bersentuhan atau bertemu dengan umat yang lain. Kemudian terkait juga penambahan air purifier ya yang ada di gereja, mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut perayaan Ekaristi, di gereja kita sudah tempatkan 10 air purifier. Ini terkait dengan kesehatan dan juga boleh dikatakan kenyamanan bagi umat. Ya, jadi itu juga sudah kami tempatkan karena posisi gereja kita itu celah atau katakan ruang yang bisa sirkulasi udara itu hanya di bagian belakang di pintu. Ya, itu ada 5 titik pintu. Ya, jadi itu kami buka pada saat perayaan Ekaristi. Tetapi juga ditambah air purifier sehingga pastinya umat bisa jauh-jauh lebih nyaman dengan kondisi itu. Saya pikir itu saja, barangkali mungkin kalau nanti ada pertanyaan, ya ini hal yang sudah biasa kita sosialisasikan, pastinya kita berharap situasi ini bisa cepat berlalu sehingga tim gugus kendali paroki juga dibubarkan
ya, karena mungkin tidak dibutuhkan lagi, sehingga kita bisa melakukan atau mengikuti perayaan Ekaristi dan juga pelayanan sakramen yang lainnya ke gereja dengan nyaman. Demikian Dr. Stefanus, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih buat paparannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang baik buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sekalian yang telah hadir. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan gitu ya, lebih cepat dari Omikron, pengetahuan-pengetahuan ini supaya tidak ada mispersepsi atau yang selama ini mungkin belum tepat gitu ya, sudah dijelaskan langsung oleh Ketua TGKP Paroki kita. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk di akhir sesi mungkin ada tambahan sedikit kami dari TPC untuk memperkenalkan. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya di layar. Sudah, Dok. Ya, baik. Bahwa tadi sudah SK yang disampaikan oleh Putno melalui pastor paroki. Untuk wilayah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, di mana ada wilayah Filipus, Paulus, Lukas, Markus, dan FX di poin nomor 2. Humasnya adalah Karen yang tadi pimpin doa di awal, bahwa nanti ini ada nomornya Karen, silakan Bapak Ibu yang bisa mengkontak apabila ada yang diperlukan untuk penanggulangan COVID. Dan juga untuk tim distribusinya ada Ibu Ning Ayu untuk wilayah FX dan Markus, untuk Pak Beda di wilayah Lukas, Filipus, dan Paulus. Untuk kesehatan sendiri ada Dr. Zita dan Dr. Laura di situ ya, untuk nanti untuk tim pendamping dari kesehatannya. Jadi untuk program kerjanya salah satunya yang pada hari ini telah kita laksanakan yaitu upaya promotif di mana ada sosialisasi tentang informasi update seputar COVID-19 terhadap umat yang ada di paroki kita sendiri. Lalu usaha preventif ini salah satunya adalah menjaring vaksinasi COVID yang seluas-luasnya. Bapak Ibu yang hadir juga di sini kita undang untuk juga berperan aktif untuk warganya atau sesamanya atau tetangganya yang memang belum vaksinasi untuk segera mendorong untuk vaksinasi, tentu saja dengan cara-cara yang baik. Untuk tracing sendiri oleh tim kesehatan apabila memang diperlukan, tim kesehatan akan melakukan tracing. Lalu di bagian kuratif atau pengobatan ada bantuan multivitamin atau obat-obatan yang akan disalurkan oleh tim distribusi melalui tim humas sebelumnya yang untuk menerima laporan adanya umat atau keluarganya yang positif. Lalu tadi seperti disampaikan oleh Dr. Yus juga tentang oximeter bahwa merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki saat isolasi mandiri Bapak Ibu sekalian, maka tim penanggulangan COVID-19 Paroki Selipi juga menyiapkan oximeter bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Artinya ini sifatnya dipinjamkan. Lalu untuk monitoring isoman oleh tim kesehatan sesuai tadi yang telah dibagi per wilayah masing-masing. Nanti ada tim dokter di situ dan juga perawat yang akan memantau Bapak Ibu sekalian tentang kondisi kesehatannya. Apabila memang diperlukan untuk rujukan lebih lanjut ataupun masuk rumah sakit akan dikoordinasikan dan dibantu sebisa fasilitasi yang ada di tim kesehatan. Lalu juga bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki persyaratan syarat rumah tadi, itu juga kita menghubung kerjasama Domus Isoman apabila memungkinkan, dan juga program-program lain yang masih dalam tahap review SOP. Ya ini contohnya untuk sosialisasi promosi kesehatan tentang virus COVID-19 yang memang update dan juga bahannya tidak hoax gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini salah satunya pemberian multivitamin yang disalurkan kepada umat kita yang memang terkonfirmasi dan membutuhkan bantuan multivitamin. Bisa disampaikan salurnya oleh humas dan mengisi Google Form yang ada. Mungkin itu sedikit tambahan saja dari kami tim penanggulangan COVID-19. Untuk pertanyaan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan nih, mungkin dibantu dari Dr. Grace Tumewi ya. Pengalaman saya selama praktek, banyak pasien yang saat atau sedang sesudah melakukan isoman, melakukan pemeriksaan antigen, baik untuk kepentingan pribadi atau juga permintaan dari kantor. Mungkin perlu penjelasan dalam hal ini supaya kita lebih paham. Nah, mungkin Dr. Yus, Dok, boleh diberikan penjelasan, Dok. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Steph, Dr. Grace. Ya, jadi gini, saya seperti tadi di awal slide saya sempat paparkan sebentar,
bahwa pemeriksaan antigen pertama kali kita bisa, jadi jangan memeriksa antigen baru terpapar kemudian besok kita langsung periksa, karena kemungkinan besar belum muncul sama sekali hasilnya, ya percuma gitu. Nah, pemeriksaan antigen biasanya kita lakukan paling cepat hari ketiga, atau rata-rata saya lebih anjurkan di hari kelima, tapi hari ketiga biasanya sudah bisa muncul. Nah, sering sekali yang kita salah kaprah yang mungkin dimaksudkan oleh Dr. Gracie adalah gini, kita terkena COVID sudah positif, kemudian nanti hari, misalnya contoh hari dari gejala ya, dihitung dari gejala, ternyata dia positif, kemudian hari ke-8 atau hari ke-9 dia periksa antigen. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, antigen itu akan jadi negatif setelah kurang lebih 7 sampai 10 hari. Otomatis. Jadi jangan heran, antigen itu pasti akan jadi negatif. Ya. Tapi belum tentu antigen negatif, belum tentu Bapak Ibu sudah sembuh. Belum tentu. Antigen bukan untuk menyatakan orang itu sembuh atau tidak. Ya, begitu pula sebenarnya PCR ya. Jadi antigen otomatis pasti akan jadi negatif. Garis bawah, pasti akan jadi negatif setelah antibodi terbentuk. Jadi nanti kalau kita lihat grafik, kebetulan saya tidak tampilkan di sini, antigen akan turun, antibodi akan naik. Antibodi akan naik. Nah, begitu antibodi nanti naik, antigen itu akan turun. Walaupun orang itu belum sembuh. Walaupun orang itu belum sembuh. Ya. Jadi jangan memakai parameter saya periksa antigen, ya. Saya periksa antigen, terus habis itu misalnya saya periksa antigen hari ke-8 atau hari ke-7, terus negatif. Terus saya senang, wah saya sudah sembuh, sudah boleh jalan keluar. No, hati-hati ya, belum tentu sembuh. Kita harus tahu dulu, masih ada gejala atau tidak. Masih ada demam, ya. Jadi bisa saja hari ke-8 atau hari ke-9, pasiennya masih batuk-batuk. Kadang-kadang masih demam. Periksa antigen pasti negatif. Tapi belum tentu pasien itu sudah sembuh. Jadi itu kita harus pahami bersama, supaya kenapa? Jangan sampai umat atau warga kita ini salah kaprah. Jadi antigen menyatakan bahwa kesembuhan pasien. Itu kita harus pahami juga. Oke, itu saja mungkin Dokter Steph. Baik, terima kasih Dokter Yus buat jawabannya. Jangan lupa juga Bapak Ibu mungkin sedikit menambahkan, beberapa hari yang lalu kita pernah dapat kasus antigen sendiri, tapi ternyata yang bersangkutan punya riwayat karsinoma nasofaring ya, kanker di dalam nasofaring gitu ya. Dan ternyata entah bagaimana prosesnya terlalu over atau gimana, terjadi pendarahan. Jadi harus hati-hati dan dipastikan memang tidak ada penyakit-penyakit bawaan yang memang dari Bapak Ibu sekalian betul-betul mengetahui kondisinya. Meskipun Menteri Kesehatan juga sudah mau mencanangkan untuk antigen swab mandiri gitu ya, tapi itu tetap harus dengan penuh kehati-hatian yang baik. Mungkin itu aja tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan dari Pak AB dari wilayah Lukas. Dok, beberapa teman yang batuk pilek tanpa batuk karena punya kit antigen sendiri coba tes mandiri. Kenapa hasilnya positif, PCR negatif? Apakah alat tes antigennya tidak sensitif batuk pilek? Bagaimana nih Dok Rius? Silakan Dok. Oke. Jadi gini ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa faktor human error itu bisa saja ada. Ya, bisa saja ada. Karena kenapa? Bisa saja dia lakukan antigen ya. Antigennya positif, PCR-nya negatif. Jangan kaget. Jangan kaget. Karena kenapa? Kita belum tahu nih waktu pengambilan swab oleh tenaga medis, apakah pengambilannya benar atau tidak. Kalau ternyata pengambilan swab PCR-nya kurang dalam, nah itu akan bisa menyebabkan hasil PCR-nya nanti jadi negatif. Tapi sekali lagi begini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya mau katakan, kalau antigen sudah positif, antigennya sudah positif. Sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu melanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Jadi jangan jangan merasa tidak terima. Wah, saya antigen positif, lakukan PCR negatif. Jadi saya pakai parameter yang PCR aja. Enggak, ya. Kita harus terima bahwa kita sudah terkena COVID, tinggal bagaimana cara penanganan. Cara penanganan itu yang lebih penting gitu. Jadi jangan sampai membuang uang tapi hasilnya tidak akurat, ya tidak bisa kita pakai gitu.
Sebaliknya juga, kalau PCR sudah negatif, PCR kita periksa awal PCR-nya sudah positif, tidak perlu lanjutkan dengan antigen. Salah satu saja sudah positif, itu kita sudah bisa bilang bahwa itu terkonfirmasi. Apalagi ditambah lagi dengan riwayat ada kontak erat. Nah, itu sudah membuat kita tambah kuat lagi, ya. Apalagi ditambah lagi dengan ada gejala, waduh, itu sudah lebih kuat lagi, ya. Itu aja mungkin, Dr. Steph. Dr. Yus. Baik, jadi Bapak Ibu, tujuannya pada hari ini kita promosi kesehatan bahwa diharapkan Bapak Ibu sekalian, umat di Paroki Salvator bisa memahami bagaimana cara penularan, bagaimana kondisi Omikron yang ada saat ini, dan juga seandainya apabila terjadi penularan atau positif di dalam diri kita sendiri ataupun keluarga, pedoman tentang isolasi mandiri ini bisa membuat kita tidak panik, bisa pengetahuan kita bertambah, apa yang harus dilakukan, bagaimana, dan juga akses untuk koordinasinya kemana, dan juga kalau memang perlu dirujuk, pemantauannya sudah ada. Demikian ya Dr. Yus ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang memang terkait pada materi hari ini, silakan boleh raise hand atau segera di-unmute, silakan. Mungkin ada. Sudah tidak ada ya. Baik, berarti sudah cukup jelas dan sudah bisa materi kita sudah disampaikan. Mungkin ada sedikit arahan dan masukan dari Pastor Lasbeth, Pastor, untuk acara malam hari ini. Silakan, Pastor. Ya, selamat malam untuk semua umat yang hadir. Ya, khususnya beberapa wilayah hari ini. Jadi yang mau saya sampaikan tadi, di samping yang dikatakan tadi oleh Dr. Yus dan Pak Kuritno, di mana pemaparan tentang penanganan Omikron ini, khususnya perawatan inap atau isolasi, dalam pelayanan sakramen sebagai tambahan, bahwa sekarang itu kembali ke surat keputusan dari KAJ 2000 ya Pak Guritno? 2020, Pastor. Iya, 2020. Jadi tetap kita ke sana, bukan berarti pastornya penakut, tidak, karena ini kan sudah diterangkan dengan jelas tadi. Malam ini ada yang minta komuni dengan pemberkatan umat, saya tolak karena saya harus juga patuh kepada kebijakan TGKP dari KAJ dan juga paroki itu sendiri. Karena kalau sempat nanti dengan puncaknya Omikron ini, salah satu kami di paroki, maka pelayanan sakramen-sakramen akan off selama 2 minggu sampai bersih kembali atau normal gitu. Jadi kalau hanya untuk sakramen dan misalnya berkat untuk orang tertentu, ya ditunda dulu. Tapi kalau perminyakan atau orang yang meninggal, kami tidak bisa mengatakan tidak, tetap dilayani gitu. Ya, itu aja saya pikir. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pastor. Berarti itu ada update ya Bapak Ibu terkait kondisi gelombang saat ini yang memang cukup mengkhawatirkan. Kita khususnya di Gereja Katolik juga perlu mengantisipasi dan mewaspadai ini. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini tentu saja bisa menerima dan memahami kondisi yang ada. Tentu saja tadi yang seperti dikatakan Pastor, untuk sakramen-sakramen yang memang urgensinya tinggi mungkin tetap dilaksanakan, tapi yang memang bisa diatur mungkin itu mohon pengertian daripada umat sekalian. Terima kasih Pastor buat update-nya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan kepada tim penanggulangan COVID maupun TGKP maupun ada Pastor di sini, silakan bisa di-unmute jika masih ada. Ya, cukup. Baik. Kalau sudah cukup, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga menjadi berkat pada kita untuk melayani dan juga mengasihi diri kita dan juga sesama dalam melewati proses pandemi ini yang sama-sama kita hadapi. Baik, sebagai penutup, kita akan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bu Winnie, sekaligus berkat. Kita foto dulu kali sebelum doa penutup, Dr. Steph. Oh iya, dokumentasi boleh, ya. Boleh, Dok. Baik. Saya boleh akan dibuka ambil kameranya, Bapak Ibu, silakan. Oke, saya akan ambil ini gambarnya ya. Mohon dibuka dulu kameranya, Bapak Ibu. Ini ada 2 slide
Ya mungkin kita akan foto sekitar 2 jam. Oke, sebentar ya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, slide yang kedua 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Dr. Yus. Boleh Kak Winnie kita tutup dengan doa ya Kak Winnie ya. Ditutup nanti Oke, dengan baik. Silakan Kak Winnie. Berkat pastor ya, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas hari ini, atas segala penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Bapa, info yang kami dapat hari ini Tuhan, biarlah dapat menjadi pengetahuan bagi kami Tuhan. Terima kasih bagi para dokter yang sudah memberikan pemaparannya mengenai COVID ini. Biarlah dengan hikmat-Mu kami serahkan tim ini, kami serahkan seluruh warga gereja kami ke dalam rencana-Mu. Biarlah Kau selalu menjaga kami, dan dengan kasih-Mu kami tidak sendiri, Engkau selalu menjaga dan selalu melindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, jagalah kami selalu. Amin. Berkat dari pastor. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga kita sekalian bersama seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, khususnya dalam istirahat kita pada malam hari ini, sehingga bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan semangat bugar besok pagi. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor, Bapak Ibu semua. Semuanya. Salam sehat selalu semuanya. Semangat selalu. Yuk, sehat yuk. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sehat selalu semuanya.